Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misti Orion dengan NIM 2012946 dari jurusan PGSB. Kali ini saya akan membuat sebuah video sederhana tentang wirausahawan era revolusi industri 4.0. Selain tantangan ekonomi, kita bisa melihat dan merasakan tantangan industri, menuntun transformasi atau perubahan ke arah ekonomi secara menyeluruh. Yang kedua, sebagai langkah penting memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan atau momentum revolusi industri 4.0 ini yang untuk menarik revolusi industri. Apakah masih ada industri yang berada pada fase 1.0, 2.0, atau 3.0, khususnya Indonesia pada saat ini? Satu, sepertinya mesin mekanik industri tekstil pada saat 4.0 orang menggunakan mesin telur. Yang kedua, petani masih banyak menggunakan fase 1.0 seperti menggunakan kerbau. Contoh generasi pada fase 2.0 seperti produksi massal adalah industri mamin, seperti mie instan, seperti media percetakan seperti majalah, dan juga ada revolusi industri 3.0. Komputerisasi industri elektronik otomotif ini termasuk pada fase 3.0. Revolusi industri 3.0. Komputerisasi industri elektronik otomotif ini termasuk pada fase 3.0. Dalam revolusi 4.0, supply side dan demand side transformasi ekonomi harus seimbang. Supply side yang pertama, formasi agraria, yang kedua pembangunan infrastruktur, dan yang ketiga peningkatan SDM, keempat bantuan sosial. Demand setnya yang pertama menjaga daya beli agar tetap stabil, yang kedua meningkatkan investasi, dan yang ketiga meningkatkan ekspor. Dunia bisnis dan wirausahawan, khususnya industri dan manufaktur di banyak negara, sudah mempersiapkan dan menerapkan era industri 4.0 atau industri 4.0. Revolusi industri 4.0 mengintegrasikan antara dunia online serta internet dengan mini produksi pada suatu industri. Sejak tahun 2011, dunia internasional dianggap telah memasuki industri 4.0 yang ditandai dengan meningkatnya integrasi, konektivitas, dan batas antara manusia, mesin, serta sumber daya lainnya yang semakin konvergensi via komunikasi dan teknologi informasi. Istilah industri 4.0 pertama kali diperkenalkan kepada publik pada tahun 2011 sebagai industri 4.0 oleh sekelompok perwakilan dari berbagai bidang seperti bisnis, politik, akademisi, di bawah inisiatif guna meningkatkan kekuatan daya asing Jerman di industri manufaktura. Pemerintahan federal Jerman mengadopsi gagasan tersebut dalam strategi teknologi tinggi untuk 2020. Selanjutnya, kelompok kerja dibentuk untuk memberi saran lebih lanjut tentang implementasi industri 4.0. Industri 4.0 adalah transformasi digital dari manufaktur memanfaatkan teknologi platform generasi ketiga seperti big data atau analytics dan inovasi akselerator seperti industri Internet of Things, dan membutuhkan konvergensi TI, teknologi informasi, dan TO, teknologi operasional, perangkat LOT, sensor atau aktuator. Definisi singkat dari industri 4.0 adalah transformasi intensif informasi dari manufaktur dalam lingkungan yang terhubung dari data, orang, proses layanan, sistem, dan aset produksi, pengungkitan dan pemanfaatan informasi yang dapat ditindaklanjuti sebagai cara dan sarana untuk mewujudkan pabrik dan ekonomi manufaktur baru
Industri 4.0 juga disebut industri pintar, smart industry, industri cerdas, intelijensi industri, pabrik pintar, smart factory, atau manufaktur cerdas, smart manufacturing. Dalam banyak hal ini terkait dengan industri internet dalam platform konsorsium industri internet serta industri 4.0. Lompatan besar terjadi di dunia wirausahawan, khususnya sektor industri, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya, tak cuma pada proses produksi, juga pada seluruh rantai nilai industri agar menumbuhkan model bisnis yang kontemporer berbasis digital, agar meraih efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik. Semua tahu bisnis digital beberapa tahun belakang ini telah menjadi sebuah tren usaha yang cukup menggiur. Meningkatkan penggunaan internet dan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh smartphone adalah alasan mengapa bisnis ini memiliki peluang baik. Banyak juga wirausahawan muda inovatif yang ikut berkontribusi dalam memberikan solusi untuk masalah sosial yang ada melalui bisnis digital. Digitalisasi ekonomi yang menjadi simbol revolusi industri 4.0 secara nyata menjadi ancaman bagi pelaku usaha yang tetap ngotot menjalankan dan mengelola bisnisnya dengan cara konvensional. Ada 4 hal menarik yang perlu diketahui dan optimalkan oleh para wirausahawan berhubungan dengan industri 4.0. Yang pertama, mesin lama ditambah konektivitas cepat, sama dengan manfaat baru. Mesin skala industri adalah investasi besar bagi wirausahawan dan produsen. Maka zaman sekarang memaksimalkan mesin dengan menghubungkan ke internet adalah langkah maju. Selanjutnya, standar terbuka sama dengan ekonomi terbuka. Diperlukan inisiatif dan adaptasi dengan standar industri baru terbuka dan dikembangkan sendiri untuk mempertukar data dan industri yang terhubung. Yang selanjutnya, otomatisasi sama dengan peluang kerja baru. Ada kemungkinan terjadi redistribusi tenaga kerja, yaitu membuka jalan bagi peluang kerja baru. Industri 4.0 membuka pintu untuk tenaga kerja baru. Selanjutnya, teknologi terhubung sama dengan kemudahan dan efisiensi bagi konsumen. Inovasi dalam industri 4.0 berarti kualitas layanan dan produk yang lebih baik, penggunaan bahan yang lebih efisien, dan standar keamanan yang lebih baik. Wirausahawan sepantasnya memanfaatkan era industri 4.0 sebaik mungkin. Jangan sampai pelaku bisnis dan wirausahawan di Nusantara terlambat mengantisipasi dan beradaptasi dengan gelombang revolusi industri 4.0. Perubahan ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang baru bagi pelaku wirausahawan. Sekianlah video sederhana saya tentang wirausahawan era revolusi industri 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.